aku tuh ngerasa kayak aku tuh nggak pernah cukup gitu untuk orang lain, kayak aku tuh nggak pernah cukup baik. Sampai sekarang masih? Apa yang aku jalanin tuh nggak bertentangan sama agama. Tapi ada orang yang berusaha untuk gimana caranya aku bisa under control dia gitu. Contohnya yang maksudnya nggak sesuai dengan agama gitu? Ya sampai di titik pernah gitu, oke deh gitu mau. iya. Karena udah darurat. Itu kita nangis berdua. Itu momen banget sih. Aku nggak tahu ya apakah itu akan terbawa memori itu sama dia sampai dia dewasa nanti. Di malam itu selesai sholat, di talk antara kita berdua, antara dia sama maminya. Apakah omongan mereka bisa bayar sekolah anak yang mahal? Apakah omongan mereka bisa membuat pihak sana sadar kewajiban untuk anak terus dibayar tepat waktu? Kan enggak. Nah, hal-hal kayak gitu aku nggak mungkin aku komplain. Cinta itu masih ada. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini istimewa sekali kita kedatangan Inara. Assalamualaikum Inara. Waalaikumsalam. Makin cantik, makin glowing ya. Aku paling seneng lihat style hijab kamu gitu, gembes gitu ya, kayak apa gadis-gadis Korea. Makasih Kak. Apa kabar Inara? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, bener baik. Hopefully ya gitu. Apa yang sekarang berkecamuk di hati kamu? Wah, macam-macam deh. Macam-macam. Ya, faktor internal, eksternal juga. Internal yang sudah menjadi eksternal. Kan ngeliat kamu tuh selalu tersenyum, ketawa gitu. Tapi biasanya orang yang banyak tertawa dan tersenyum itu menyimpan banyak badai di hatinya. Karena aku mikirnya kayak ya buat apa kita bagi masalah kita bagi kesedihan kita ke orang lain, malah jadi beban gitu buat orang lain dan belum tentu juga jadi solusi buat kita gitu. Jadi ya udah kita ketawain aja hidup. Seruat apa sih kalau dari skala ya 1 sampai 10? Seruat apa hatimu? 11 kali ya. 11. Pernah di titik yang lebih dari 11 nggak? Wah, pernah banget. Pernah banget. Walaupun sekarang ini ada kasus hukum apa segala macam, pernah yang lebih dari 11? Pernah? Pernah. Pada saat apa kalau boleh tahu? Ya pada saat pertama kali tahu. Itu berapa skalanya? Karena itu posisinya aku baru bangun tidur. Jadi kan jam 9 pagi ya, jadi habis sholat subuh ngaji tidur terus bangun lagi gitu kan, seperti biasa rutinitas kan. Pagi-pagi tuh aku mau beberesan kayak bajunya dia gitu, aku susun kan, terus tiba-tiba masuk DM random gitu. Nah aku buka, pas aku lagi beresin baju dia kan, jadi kayak tinggal nyamain doang nih ciri-cirinya kayak bener nggak, sambil deg-degan itu berharap kayak jangan sampai deh sama gitu kayak jadi kayak ya udah mau gimana, kayak ya sekalipun dunia itu runtuh ya kegiatan kita harus terus berjalan nih, ngerapihin bajunya dia ya. Jadi ya berkecamuk perasaan. Gimana sih ngejelasinnya, bingung. Kamu harus tetap bekerja, harus ngurus anak-anak, ngurus suami. Iya. Walaupun hatinya rasanya itu yang paling berat pada saat itu. Iya. Karena kita nggak bisa
langsung ngeluapin ke orangnya, karena kan waktu itu dia keluar kota kan, jadi keluar kotanya tuh hampir seminggu kan, jadi kayak hampir seminggu gitu ada perasaan yang ditahan. Nggak bisa menghubungi lewat WhatsApp? Bisa, cuman ya ngubungin dia untuk ngebahas itu. Yang mana dia sempet denial awalnya. Jadi nggak bisa ketemu dia secara langsung untuk bahas, nggak bisa juga cerita ke orang lain, nggak bisa juga langsung ngejelasin ke orang kenapa aku nangis, kenapa aku begini, kenapa aku ngurung diri di kamar. Jadi ya udah, salah satu cara ya udah perbaikin ibadah aja, terus kayak fokus sholat sunnah aja udah. Sholat ya segala macam sholat itu aku kerjain sama ngaji udah. Tapi saat itu belum ada tanda-tanda atau apa gitu, kecurigaan belum ada? Kayak paling aku cuman bingungnya pas kalau dia mau pergi kegiatan motoran gitu ya, atau latihan gitu, itu suka tiba-tiba jalan hilang gitu. Nggak paham ya? Iya. Nggak seperti biasanya? Iya, terus ngomongnya dadakan. Ngomongnya dadakan? Iya. Itu belum ada terlontar keinginan mau poligami belum? Belum. Jadi itu kayak petir dis yang bolong dar gitu. Iya. Kayak kita lagi tidur mimpi enak, terus tiba-tiba ada yang ngagetin gitu. Bangun gitu kayak. Udah bangun tuh sambil disuruh, misalkan langsung suruh ngapain gitu. Suruh ngucek baju gitu misalnya. Jadi kan kayak belum sadar. Iya, kayak masih kemeng gitu, pala masih ngantuk, tapi harus jadi gemetar. Iya, gimana ya? Itulah makanya lebih dari angka 11 itu. Lebih dari angka 11. Terus pada saat itu sebenarnya pasti masih denial ya kamu juga? Masih ingin percaya gitu? Enggak lah gitu. Ada atau udah nih kayaknya udah nih kayak gitu. Atau apa yang ya, atau belum bisa mikir? Saat itu ya jadi ke flashback sih, kayak pantesan ya dia gini, pantesan ya dia gitu, pantesan jadi kayak ke flashback aja gitu. Kenapa dia kemarin tuh seperti ini dari dulu tuh kenapa gini gitu. Jadi kayak ke flashback aja, jadi kayak apa iya gitu dari dulu, apa baru ini, apa jadi kayak struggling sama pikiran kita sendiri. Sempat ada momen kamu menyalahkan dirimu sendiri? Iya, sempat. Ya, karena kan serba salah Kak, kita mau nyalahin diri sendiri. Misalkan karena waktu itu penampilan aku mungkin lagi kurang fit atau mungkin kurang ideal karena faktor menyusui 2 anak kan. Terus karena kehamilan yang terlalu dekat jaraknya kan. Jadi kayak gak sempat untuk merawat diri banget. Tapi kan aku mikirnya kayak, masa ya aku harus nyalain anak? Berat pasti itu ya? Iya, kayak dia istilahnya kok dia nyalain aku, tapi aku pun mau nyalain siapa? Nyalain anak-anak karena udah lahir gitu. Nyalain anak-anak karena mereka aku jadi harus nyusuin mereka gitu. Kan apa sih? Karena itu sempat terlontar juga di mulut ya? Iya. Gak enak kalau maksudnya kita sebagai seorang istri yang berusaha untuk all out ngerawat anak-anak, padahal sebenarnya kita bisa-bisa aja kalau mau egois, kita perawatan, kita nggak mau nyusuin, tinggal bikin sufor. Mohon maaf ya, bukannya aku lagi mau ngebahas soal antara perbedaan ASI sama sufor. Kita bisa aja kita nggak mau ASI istilahnya sama sekali, ya, daripada rusak badan kita. Kita kasih aja sufor yang mahal. Kita bayar aja suster yang bisa ngurusin bayi 7x24. Nggak perlu kita yang gendong-gendong terus, capek, begadang. Kita jadi bisa tetap make up, bisa tetap happy, ngumpul sama teman, bisa tetap ke salon. Ngapain amat kita melahirkan dengan cara yang normal. Kita ada uang kok untuk bayar sesar. Sesar zaman sekarang banyak kok yang canggih-canggih, yang laser, yang benar-benar estetika ya. Jadi benar langsung jadi hasilnya dan nggak kelihatan gitu. Kalau itu di laser gitu, di sesar, uangnya ada kok. Kenapa nggak kita pilih itu aja? Sekarang kamu bisa ngomong gitu, tapi ada masa dimana kamu ngerasa saat itu iya kayak nyalahin diri sendiri, kayak ya apa gue, ya apa karena kemarin gue nggak bisa
ngerawat badan ya. Tapi kan kalau dipikir lagi, lah kan kita ribet sama anak, kita mesti nyusuin, ASI eksklusif. Anak bedanya cuma 11 bulan, jadi dua-duanya nyusu. Tapi ini kan ada proses panjang ya, untuk ketahuan yang pertama, terus dan kamu mencoba bertahan gitu. Apa sih yang kamu lakukan pada saat itu sampai kamu tuh akhirnya ya banyak berkompromi, sampai kamu waktu itu sempat rela juga mau dipoligami? Apa yang kamu tanamkan di kepala kamu, di hati kamu untuk kamu akan berjuang terus gitu? Ya anak-anak sih, anak-anak. Kayak aku nggak mau aja mereka ngerasain apa yang aku rasain, apa yang dedinya juga rasain. Apa? Ya anak-anak korban perceraian itu ya nggak ada yang bahagia. Aku nggak mau munafik ya. Orang mungkin bilang ada kok yang bahagia. Aku ya nggak ada yang tahu lah isi hati orang. Nggak ada yang bisa jamin isi hati orang. Mungkin yang kalian lihat bagian luarnya aja. Dia happy, dia punya kehidupan. Kita who knows internalnya seperti apa, dia struggling, inner childnya kayak apa. Kamu sendiri sebagai seorang anak, yang kamu rasakan ketika kamu menikah atau kamu menjalin hubungan, apa yang kamu rasakan dengan kekosongan atau sebagai anak broken home itu apa? Aku sih ngerasa ya sedih ya, maksudnya ketika kita ketemu sama temen yang kebetulan keluarganya utuh, terus dia punya figur ayah dan ibu yang ideal, kayak kok nggak bisa ya kita punya kayak gitu juga? Kenapa ya harus kita ngalamin ujian kayak gini ya dari Allah ya? Kenapa ya? Pasti ada timbul big question mark kan. Cuman kayak akhirnya aku langsung buru-buru untuk ngeriset mindset aku supaya kayak mungkin ya emang aku terpilih kali sama Allah. Tapi untuk diri kamu sendiri ada sempat rasa nggak percaya diri, insecure? Iya. Ketika berhadapan dengan lawan jenis atau menjalin hubungan? Betul. Aku ngerasa insecure sangat-sangat besar ketika berhadapan sama lawan jenis. Apalagi kalau dia tuh baik banget. Terus bibit bebet bobot kayak baik banget. Terus aku tuh kayak ngerasa kayaknya gue gak cukup baik deh buat dia kayak gitu. Jadi orang tuh bingung kayak, lu tuh maunya apa sih? Kayak ya Allah, lu tuh maunya apa? Maksudnya kayak ya udah cukup jadi diri lo aja. Tapi aku tuh ngerasa kayak aku tuh nggak pernah cukup gitu untuk orang lain. Kayak aku tuh nggak pernah cukup baik. Sampai sekarang masih? Kadang masih. Tapi better sih karena ya semakin dewasa. Iya, semakin dewasa, semakin lebih matangan pemikiran, ketemu banyak orang, pengalaman hidup. Sempat ke psikolog juga, sempat ke psikiater juga. Kapan itu? Pada saat apa? Pasca kejadian. Jadi ya lumayan lah, sedikit banyak memperbaiki mindset aku lah. Apa yang diperbaiki kalau boleh tahu? Ya bahwa ya kita nggak pernah akan bisa untuk pesen hidup itu seperti apa. Nggak akan pernah bisa hidup itu sesuai dengan pesanan kita. Ya kita jalanin aja yang terbaik dan sebaik mungkin gitu yang bisa kita mampu. Seberapa berat ketika kamu sendiri sudah insecure? Ada ketakutan ketika menjalin hubungan? Takut ditinggalkan? Actually aku udah gak ngerasa ketakutan ketika ditinggal sih. Nggak ada. Aku nggak tahu ya apakah itu bagian dari penyakit sakit. Bukan sakit ya, apa sih istilahnya, mental issue ya, kayak gitu atau bukan ya. Tapi aku ngerasa kayak udah immune aja. Immune? Sebelum kamu menikah? Enggak, sekarang ya. Sekarang kamu immune, kamu udah nggak takut ditinggalkan. Iya. Tapi sebelumnya sempat ada perasaan itu? Sempat. Aku takut sendirian, aku takut kesepian. Kayak aku tuh bergantung banget sama pasangan. Kayak aku butuh teman cerita, aku butuh
apa ya, aku butuh kasih sayang gitu dari dia saat itu ya. Tapi ketika Allah mencoba kasih pelajaran hidup supaya aku tumbuh menjadi manusia yang lebih tough lagi, naik level, ya ini semua akhirnya yang membuat aku immune akhirnya. Dan aku bersyukur. Kamu bersyukur karena kamu dulu sempat bergantung pada manusia, mengharap cinta dari manusia, dan ternyata itu nggak ada. Iya, seasonal. Sekarang imun. Imun atau kamu mengimunkan diri biar nggak merasa apa-apa? Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Ini ada satu wawancara juga kamu sempat ini bilang ya. Ini kriteria calon suami idaman Inara Rusli: humoris, good looking, wawasan luas, finansial lebih tinggi. Dua poin pertama itu benar. Oh, humoris dan good looking. Oke. Dua poin kedua itu buat bumbu aja sih. Ya biar ini aja, biar nggak serius-serius amat gitu ya. Iya. Tapi ini ada yang berubah nggak dari kriteria kamu dulu? Enggak, masih sama. Kamu suka yang humoris? Iya, aku suka yang humoris. Yang pasti aku suka yang good looking. Good looking di sini kan bukan cuman kita bicara soal fisik. Yang gimana ya, yang muluk-muluk gitu, pengen kayak cowok Korea gitu, pengen kayak bule gitu, enggak. Ya. Tapi yang kamu tertarik? Iya, yang dia bisa berpenampilan menarik gitu. Kamu udah sempat ngobrol sama anak-anak soal ya ke depan orang tuanya akan punya kehidupan yang berbeda gitu? Kalau ke Ali sama Alung sih belum ya, karena mereka masih kecil, belum paham ya. Kalau ke Lala ya waktu aku sebelum viral ya, waktu aku masih ribut sama dia, kan Lala pasti sedikit banyak melihat maminya nangis. Kalau aku udah tenang, aku ajak dia ngobrol, kayak maaf ya mami, beberapa hari ini kamu lihat mami nangis terus, kayak ini tuh namanya perasaan sedih, perasaan kecewa. Kenapa mami? Ini kan nanya. Iya, soalnya mami sama Dedi banyak hal yang nggak bisa sepakat bareng gitu. Kamu kan juga kesel kan kalau kamu banyak hal yang nggak kamu bisa sepakatin sama Ali, sama adik kamu, soal mainan, soal tontonan TV, berebutan, kesel kan? Ya kan? Iya, tanya. Iya sama kayak mami, udah banyak hal yang mami nggak bisa sepakat sama Dedi. Jadi ya mungkin kedepannya mami sama Dedi akan jarang ketemu nak, tapi kan kita tetap masih bisa jalan-jalan. Kamu masih bisa jalan-jalan sama Dedi. Dia bengong ya didengerin, matanya sempat nanar kayak dia juga ngerasain kesedihan yang aku rasain, karena kan kesedihan itu kan kayak aura yang kita pancarkan ya, dan itu bisa terserap ke orang kan. Dan apalagi anak kecil itu kan sensitif banget ya, karena ini mereka kan masih pure ya. Terus aku juga jelasin bahwa kalau misalnya mami sama Dedi nikah lagi gimana tuh. Terus dia bengong ya, mami sama Dedi tetap jadi mami Dedinya kamu, nggak akan ada yang bisa gantiin. Tapi kalau suami mami bisa, mami kalau misalnya nanti ada suami lagi gimana menurut kamu? Nggak apa-apa kalau emang mami lebih bahagia, yang penting mami nggak nangis lagi. Oh ya ampun. Itu kita nangis berduaan. Itu momen banget sih. Aku nggak tahu ya apakah itu akan terbawa memori itu sama dia sampai dia dewasa nanti. Di malam itu selesai sholat, di talk antara kita berdua, antara dia sama maminya, membahas suatu hal yang buat dia seorang anak
suatu hal yang dia belum mengerti sepenuhnya, tapi dia bisa menangkap emosi aku sebagai seorang ibu. Dia bisa peka. Aku nggak tahu ya, tapi seandainya pun dia paham gitu, mudah-mudahan itu dia bisa terima itu dengan akal logikanya, dengan hatinya, bahwa ya aku juga manusia, aku juga nggak bisa perfect seperti yang dia mau. Mami dedinya nggak bisa perfect gitu, nggak bisa menjaga keutuhan keluarga kita gitu sampai akhir. Mudah-mudahan aja dia paham gitu bahwa hidup itu gak melulu berjalan sesuai rencana dia gitu. Kalau nanti dia sudah besar, ya sudah saatnya dia menjalin hubungan, atau apa pesan kamu untuk dia ketika dia nanti akan ya membangun hubungan dengan lawan jenis gitu, atau mau berumah tangga? Mungkin dia mengalami seperti kamu dulu, insecure, ada ketakutan-ketakutan. Apa yang ingin kamu sampaikan ke dia? Aku gak mau ngejelasin terlalu banyak hal ke dia, kayak kan ada orang yang nasehatin anaknya sampai detail banget soal pasangan ya, soal cara menemukan pasangan yang ideal, cara bersikap ke lawan jenis. Aku nggak mau, aku lebih pilih nanemin fondasi yang baik aja ke diri dia. Masalah agama, masalah attitude, bersikap sama orang, terutama lawan jenis, sama skill kayak soft skill, terus sama misalnya dia hobinya apa, berkuda, berenang, ya udah itu aja yang aku asah skillnya dia, supaya dia percaya diri, dia ngerasa tough with good things di dalam diri dia, jadi dia nggak merasa rendah diri gitu. Ada sesuatu dalam dirinya yang dia banggakan. Yes, dia punya value gitu. Ya sebanyak mungkin aku tanemin. Ya dia sukanya apa? Violin, piano sekarang, terus berkuda. Sekarang dia udah bisa diving. Anak umur 8 tahun bisa diving. Keren. Jadi ya benar-benar aku isi dia dengan hal-hal yang baik aja gitu. Jadi dia nggak merasa minder gitu ketika bertemu orang gitu. Dan aku selalu ngasih, kalau misalnya dirinya mau ketemu dia atau mau jalan sama dia, aku kasih supaya dia nggak merasa kosong gitu dalam diri dia. Akan kasih sayang figur seorang ayah atau figur aku gitu. Kita tetap ngobrol, tetap komunikasi, itu tetap berjalan dua arah Sebagai orang tua. Yang berikutnya kita ke vintage Tika nih. 20 Mei 2018. Kamu pada saat ini kamu memposting. Sebelum-sebelumnya ya udah mulai jarang posting foto diri gitu ya, nggak pernah bahkan gitu. Nggak pernah. Tapi ketika kamu menggunakan niqab gitu ya, cadar itu penutup wajah, dan menutup wajah adalah hak setiap orang. Yang menyalahi aturan itu kalau menutupi wajah orang lain gitu. Tapi kalau kita lihat ada videonya pada saat proses kamu mulai mengenakan niqab gitu ya, itu kan terlihat ya nanar. Kamu pun sempat ketika bercerita bahwa ya kejadian ini membuat kamu harus bekerja, keluar rumah, dan banyak yang kamu korbankan. Pada saat kamu menjelaskan itu tuh kamu juga menahan nangis gitu. Apa sih makna niqab ini sebenarnya? Aku tuh sedih ya ketika orang bilang katanya buka cadar cari nafkah buat anak, tapi kok malah jadi pamer katanya. Seandainya aja mereka tahu gitu, kayak beberapa tahun ke belakang apa aja yang aku korbanin gitu, untuk bukan korbanin juga, apa aja yang aku relain gitu untuk
supaya aku bisa sepenuhnya gitu ngurus rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak-anak. Bahkan kan itu kan semuanya ada, jejak rekam digital tuh semuanya ada di sosmed aku. Beberapa tahun kebelakang mereka hampir nggak pernah lihat selfie aku seperti apa, muka aku kayak gimana. Bahkan aku jarang update sosmed. Ya emang keseharian aku di rumah, mau ngapain lagi? Jadi kayak ya nggak gampang untuk aku bisa kembali lagi terjun ke dunia entertain itu. Sempat berkecamuk kayak, karena sebelumnya kan kehidupan aku bener-bener kayak ya udah ngurus anak-anak aja, ibadah doang, ngurus rumah, selesai. Terus tiba-tiba harus mingle, ketemu orang banyak, harus gimmick, harus sosmed, harus ini, harus itu, harus senyum depan kamera walaupun hati kita luluh lantah. Tapi kan hal-hal kayak gitu buat apa ngasih tau ke orang? Apakah mereka bisa ngasih solusi yang solutif? Apakah omongan mereka bisa menghentikan proses hukum yang berjalan? Apakah omongan mereka bisa membayar lawyer yang mahal? Kan enggak. Apakah omongan mereka bisa bayar sekolah anak yang mahal? Apakah omongan mereka bisa membuat pihak sana sadar kewajiban untuk anak itu harus dibayar tepat waktu? Kan enggak. Nah, hal-hal kayak gitu aku gak mungkin aku komplain, aku mengeluh di hadapan orang banyak. Buat apa? Gak solutif. Buat apa aku nunjukin kesedihan terus? Tapi akhirnya meledak kemarin itu, karena sekian tahun hampir aku tahan sendiri gitu. Pada saat kamu memutuskan untuk menggunakan niqab di hari itu, apa sebetulnya yang terjadi di benak kamu? Di hari itu aku menggunakan niqab karena emang itu komitmen aku untuk supaya terhindar dari fitnah, supaya suami aku saat itu lebih tenang ketika dia di luar. Dia nggak perlu lagi mikirin aku di mana, aku ngapain. Nggak perlu lagi khawatir aku diliatin orang, diikutin orang, ditanya-tanya sama orang. Segitunya aku concern sama perasaan dia. Ya tapi kan ternyata kalau kita menyiram tanaman terlalu banyak air ternyata nggak bagus juga ya. Ternyata tanamannya juga bisa mati. Ya mungkin aku terlalu love bombing dia kali. Itu yang membuat akhirnya ya jadi kayak gini. Cinta itu masih ada? Lebih ke kasihan sih. Di awal aku sama dia tuh kan berteman ya. Soalnya kan kayak sharing kayak gitu. Terus aku ngerasa kita punya persamaan background, kayak sama-sama broken home, sama-sama kita punya inner child, kurang figur, dia kurang figur. Dia bahkan dua-duanya gitu, kurang figur ayah dan ibu kan. Aku kurang figur ibu gitu. Jadi aku ngerasa kayak dia tuh bisa melengkapi missing puzzle aku gitu. Jadi ya timbullah rasa kasihan. Dari rasa kasihan itu yang akhirnya aku ngerasa kayak aku nyaman sama dia gitu. Karena kita banyak kecocokan gitu kalau ngobrol. Itu sih ya, saya berjalannya waktu ya dengan sendirinya cinta itu tumbuh gitu. Jadi nggak ada istilah cinta pada pandangan pertama sama dia, itu nggak ada. Karena kamu seolah-olah bercermin, dia memahami apa yang kamu rasakan, kamu bisa memahami apa yang dia rasakan. Iya.
Kalian ingin sama-sama bertumbuh, saling menyembuhkan. Iya. Gitu. Iya. Ya jadi kayak akhirnya di situ aku ngerasa kayak punya sosok, punya teman, punya partner yang kita bisa saling ngerangkul untuk saling menyembuhkan gitu. Ternyata dia pilih jalan yang lain. Iya. Kan aku gak pernah tahu bahwa di ujung jalan nanti kita akan berjalan berlawanan arah. Yang berikutnya nih foto 2 hari yang lalu. Bapaknya anak-anak dan anak-anak gitu. 3 anak kamu. Kalau kamu pernah bilang bahwa yang paling juga bikin kamu sedih adalah ketika melihat momen-momen anak-anak bersama bapaknya. Iya. Main, nyanyi-nyanyi. Karena kayak tiba-tiba ke flashback aja. Flashback apa? Ke flashback rutinitas aku dulu. Cuman mereka kan yang aku punya. Jadi tuh kayak agak berat gitu tadinya untuk terjun ke dunia entertain lagi. Karena awalnya kan aku merasa kayak cuman mereka yang aku punya, cuman mereka yang mau aku urusin gitu. Hidup aku pengen dedikasiin untuk mereka aja gitu. Makanya aku bener-bener berhenti kerja kan, karena aku pengen bagi tugas sama dirinya kayak ya udah kamu fokus cari uang, aku urus anak-anak. Karena aku nggak mau sampai mereka tuh kurang kasih sayang kayak kita berdua. Kurang figur orang tua kayak kita berdua. Aku nggak mau itu terulang lagi ke mereka. Makanya kita bagi tugas kan. Ya ternyata visi-visi itu nggak searah. Yang berikutnya kita mau tanya ada Ice Tea Inara. Ini adalah Ice Tea itu adalah asumsi orang tentang Inara. Benar nggak sih ini? Inara itu kalau ditanya selalu tertawa, tapi setiap tertawa matanya sedih. Sepertinya dia kesepian. Iya, mau serame apapun di luar sana, pastilah kita akan ngerasa kayak beda aja di inside. Sepi pasti. Persepsi orang tentang Inara. Inara itu orangnya keras dan saklek. Orang susah untuk dikasih tahu. Dalam hal apa nih? Oh, dalam hal apa? Kalau soal yang lain mungkin aku lihat dulu ya, aku filter dulu. Kalau misalnya memang hal itu bagus untuk kebaikan aku, ya kenapa enggak? Yang kamu nggak kompromi soal apa? Tapi kalau misalkan kompromi soal anak, soal parenting anak, soal hidup aku sendiri, itu idealisme soal hidup aku sendiri yang mana misalkan apa yang aku jalanin tuh nggak bertentangan sama agama, tapi ada orang yang berusaha untuk gimana caranya aku bisa under control dia gitu. Ya mau ngapain ya? Emang ada? Ya kan masa disebutin. Ya oke, nggak usah sebut namanya. Nggak usah sebut namanya. Contohnya yang maksudnya nggak sesuai dengan agama gitu. Ya adalah susah dijelaskan. Oh itu kamu saklek ya, pastilah. Inara itu sebenarnya nggak mau dipoligami karena itu bukan pilihan hidup yang selama ini dia idam-idamkan. Siapa yang mau? Iya nggak ada yang mau. Ada gitu orang nikah gitu. Nggak ada. Rencana gitu, gue kalau udah pernikahan 9 tahun gue mau dipoligami, nggak ada. Nggak ada ya. Tapi kamu udah cukup sampai di titik pernah gitu. Oke deh gitu mau. Iya. Karena udah darurat. Karena pada saat itu aku baru tahu, maksudnya bener-bener baru tahu bahwa ya
dia adalah ya dia punya suatu ya, keinginan lain itulah. Keinginan yang beda gitu daripada orang-orang normal gitu. Jadi kayak gimana ya caranya ya? Ya mau nggak mau kan aku harus istilahnya ACC, emergency door gitu untuk dia. Daripada harus mengorbankan istilahnya rumah tangga yang mana pasti akan ngaruh juga ke mental issue anak-anak kan. Tapi kalau misalnya nih ke depan ada yang mau minta kamu jadi istri kedua gitu mau nggak? Aduh, nggak tahu deh Kak. Buru-buru mikir ya. Nggak berani ini komentar. Nggak berani komentar. Terserah Allah aja. Aku nggak berani saklek akan suatu hal lagi karena ya gitulah, setiap kali kita mau mau berpegang teguh sama idealisme kita, pasti ada aja cara Allah mematahkan, meruntuhkan itu semua. Diuji. Untuk menguji kita, apakah lebih kuat idealisme contohnya? kita, apakah lebih kuat keputusan Allah. Jadi jangan pernah menantang jangan pernah menantang Allah deh untuk contoh yang terakhir idealisme kita. Jadi slow aja lah, nggak usah terlalu idealis. Contoh yang terakhir yang kamu inget, yang kamu diuji banget dulu, idealis banget pegang itu apa? Ada banyak. Satu aja yang paling enteng. Dipatahin semua Allah. Aduh udah. Jadi itu dulu ibaratnya Lego tuh aku udah berantakan, disusun ulang. Udah aci. Ada nggak satu yang enteng ya, yang paling gampang lah, yang kamu dulu, ini nggak ada, ini nggak apa gitu, nggak akan deh aku ya atau apa gitu? Ada. Apa? Boleh tahu nggak? Ada hal banyak lah. Banyak hal. Jadi akhirnya ya udah, kita nggak pernah tahu ke depannya gitu. Yes, kita nggak pernah tahu. Nggak berani banyak komentar lagi. Karena kita ini sih juga reminder juga buat yang lain ya. Misalnya kita jangan pernah menghakimi orang, kita jangan pernah terlalu idealis sama sesuatu hal, apalagi sampai memandang sebelah mata suatu kondisi orang lain gitu, karena nggak sama dengan apa yang kita alamin. Jangan pernah nih, karena pasti Allah akan uji kita dengan hal yang sama. Jangan. Iya benar sih ya. Kayak misalkan ya aku kemarin ngasih dia untuk poligami, terus tiba-tiba ada orang yang, kalau gue mau akan gue kasih. Jangan. Nanti diuji. Ya karena aku ngalamin sendiri. Jangan. Cukup aku aja, jangan kalian. Iya. Aku gak akan pernah ninggalin anak-anak. Aku akan mendedikasikan diri aku berjuang untuk bisa selalu ada di si anak-anak nih uji. Kalau gini kondisinya gimana gitu ya? Nah, iya banget ya Allah. Jadi kayak nggak berani aku ngomentarin banyak hal lagi. Jadi kayak ya udah, serah Allah aja. Wallahu alam akhirnya bisawab. Tapi ini juga berarti ya, tapi buat semuanya sih. Buat kamu juga pergolatan emosi yang luar biasa berat ketika masih ada kasus juga soal gugatan hak asuh anak gitu. Iya. Kesel banget. Kesel lah. Ya. Lah. Emang bisa ngurusnya gitu? Gitu nggak? Istilahnya kita kan sambil hati tuh hancur berantakan, sambil kita pungutin berdarah-darah, sambil harus hidup tuh tetap berjalan ngurusin anak, ngebiayain mereka juga. Kok masih harus berhadapan dengan rebutan anak gitu. Ya kan? Buat apa gitu? Padahal kamu pun juga membuka akses untuk bisa bertemu. Iya, mau ngapain sih ya Allah? Enggak, kamu tanya. Capek aja menanyakan suatu hal yang aku juga males pasti denger jawabannya. Oke, ini pertanyaan dari netizen. Kak Inara, apa sih ya kalau boleh sharing kira-kira gejala awal pasangan selingkuh? Biasanya dimulai dari apa tuh tanda-tandanya? Dan gimana caranya mengumpulkan bukti-bukti dengan cara yang elegan tanpa ketahuan? Jadi detektif.
Sebenarnya aku nggak ada niatan untuk cari bukti begitu ya. Nggak. Jadi memang murni Allah kasih aku Dibukakan. Gitu. akses. Ada yang ngirim ke kamu gitu. Iya. Jadi kayak aku juga bingung gitu. Aku juga nggak mau sebenarnya untuk cari-cari tahu begitu karena makan batin banget kan. Tapi ya gimana, orang yang ngasih tahu gitu. Dan akhirnya kan kalau kita lihat dari kronologi kan ada pengakuan gitu ya. Iya. Yang tadinya denial akhirnya ada pengakuan. Karena ya yang nggak bisa dihindarin lagi, dia mau hindar gimana, orang semua barang buktinya ada, kok ciri-cirinya semua sama. Rasanya sakit banget ya ketika dia Tasnya ngaku. sama, bajunya sama, istilahnya gitu kan. Posisi tatonya sama, mau siapa lagi? Kan banyak orang yang bilang gini, perempuan tuh lebih, udahlah perempuan tuh bohongin aja, mereka lebih seneng dibohongin gitu. Ya taruhlah dia mau bohong, tapi kalau ciri sama masa kita pura-pura astagfirullahaladzim, nggak boleh ngomong kasar. Masa kita pura-pura, iya kan, pura-pura buta gitu. Toh udah sama semua gitu. Ya tinggal diakuin aja gitu kan, ya udah gitu. Toh gue nggak ngamuk kamu, gue nggak mecahin pala lu kan istilahnya. Ya udah gitu, ya udah tanda tangan gitu. Ketika dia ngaku ya gitu. Itu lebih mending dari kamu menduga-duga atau lebih berat? Lebih mending. Kamu sempat tanya-nanya detail gitu nggak? Ya, banget. Kenapa? Gak apa-apa, kayak pengen tahu aja. Ada hal yang menyakitkan pasti yang keluar. Banyak. Mau lihat? Ada semua di HP. Obrolannya direkam atau tulis? Tulis. Ada yang aku rekam juga video. Dan itu menyakitkan dan kamu justru ingin tahu dan tanya gitu. Aku gali dalam. Apa yang kamu harapkan dengan menggali dalam dan mengetahui detail? Ya pengen tahu aja apa yang menjadi apa yang membuat dia mengambil keputusan seperti itu. Kenapa diterusin? Kenapa nggak bisa berhenti? Iya. Simpulannya? Ya semuanya menurut aku sifatnya ya sementara sih. Gak ada yang benar-benar fundamental untuk kelangsungan hidup dia banget, gak ada. Jadi ya udah, aku juga nggak bisa maksa dia, aku juga nggak bisa nggak bisa memaksakan dia untuk bisa terima pandangan aku nih. Karena dia lagi ada di fase itu. Iya, karena kan susah ya kita ngomong sama orang yang lagi jatuh cinta ya, yang lagi kasmaran tuh susah, agak bebel kan. Kita nggak bilangin orang yang lagi kasmaran, jadi kayak kita yang waras ngalah ya. Masa kita harus mengorbankan anak-anak? Ya sudah, akhirnya ya inilah jalan yang aku tempuh. Tapi di luar apa yang dia pilih di luar sana gitu, kalian sebagai, ini kan dari awal pernikahan kan kalian memang banyak sekali ya hal yang dihadapin gitu ya. Menurutmu yang kalian hadapi sebagai pasangan ini sebetulnya memang berat dan masih ada masalah yang mengganjal kah sebetulnya? Kalau untuk saat ini ya masalahnya itu aja paling. Itu aja? Iya itu, masalah hukum itu doang. Masalah hukum? Kalau yang kemarin kita waktu masih sama-sama, ya nggak ada sih kalau sebelumnya ya, sebelum ini ketahuan ya. Nggak ada, paling masalah internal kayak. Iya masalah internal. Iya paling ya kedua orang tua kita aja paling itu yang bikin itulah sedikit complicated ya. Tapi buat kalian sendiri berdua gitu komunikasinya baik-baik aja. Tiap malam kita masih deep talk, masih pillow talk. Jadi bener-bener yang bikin aku kayak sambar geledek tuh pas denger itu kayak, karena selama ini aku nggak ngira bahwa kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Iya, ini sempat sakit juga itu benar ya pada saat itu. Iya. Kayak apa kondisinya waktu dia sakit itu? Ya gimana sih kalau orang batu ginjalnya kumat kan sakit banget Kak. Pucat mukanya kan, terus kayak tiduran aja, terus nggak bisa ngapa-ngapain, makan juga susah, terus mual-mual, muntah-muntah. Ya frustasi lah kita, maksudnya kayak takut juga dia meninggal kan, takut apa. Ya ternyata
rasa kekhawatiran kita, rasa kepedulian kita itu ya nggak ada apa-apa, nggak ada artinya buat dia. Kak Inara, gimana caranya mengambil hatinya mertua agar mertua sayang sama kita? Kayak itu pertanyaan yang agak ambigu deh. Mungkin ada yang bisa jawab, silakan jawab di kolom komentar. Karena begini, ini dari Ali bin Abi Thalib ya. Maksudnya orang yang nggak suka sama kita, mereka tuh nggak butuh penjelasan kita. Mau kita jelasin kayak apapun, ya nggak suka ya nggak akan suka aja. Akan cari kesalahan terus. Ya tapi kita tetap berbuat baik gitu ya. Yang penting ya udah kita tetap berbuat baik aja. Kan yang kita butuhkan bukan penilaian manusia lagi. Oke. Kalau tiba-tiba Pirgon dilunakkan hatinya, ya bagus buat diri dia. minta balik lagi. Ya kalau dia mau bertobat syukur, alhamdulillah, bagus buat diri dia. Tapi ya udah itu untuk diri dia aja, dia keep untuk diri dia aja. Aku nggak perlu. Inara tegas. Itu ya 3 hal yang menggambarkan diri Inara. Apa kamu kalau menyebutkan 3 kata lah ini yang menggambarkan aku? Nggak tahu, aku yang bisa nilai diri aku kan orang lain. Menurut kamu tuh adalah sosok yang orang lain mungkin nggak tahu deh apa. 1, aku perfeksionis. 2, apa ya, ceria kali ya. kamu ceria sesungguhnya. Iya, 3, tegas. Aku gak suka neko-neko. tegas ya orangnya. Iya, AABB. AABB. Oke. Kalau sekarang kamu mau menasihati Inara yang dulu, istilahnya nih aku mau lanjut, aku mau selesai gitu. Kalau mau lanjut gini nih term and conditionnya gitu kan. Kalau selesai ya udah gitu, ya udah bye bye. Nggak mau tengah-tengah, nggak mau. Cuma itu kalau itu tegasnya di situ ya. Iya. Oke. Lanjut ada ini kalau nggak mau ya udah selesai gitu. Iya. Oke, nggak pakai negosiasi. Nggak. Ini hati bukan playground. Nggak boleh main-main, nggak boleh. Kebayang gak sih kira-kira misalnya kamu udah melewati ini semua ini ya, insya Allah udah lewatin semuanya 10 tahun lagi lah atau 5-7 tahun lagi lah. Yeah. Inara yang di masa depan kira-kira akan mau ngomong apa ke Inara yang di masa sekarang? Apa ya? Lucu ya hidup itu. Kayak low surprise ya, banyak kejutan. Dan kejutannya itu mungkin ada beberapa yang kita nggak suka isi kejutannya gitu. Kita nggak suka, kita enek, kita gedek, kesel. Tapi ya ternyata setiap kejutan itu adalah missing puzzle yang Allah sediakan untuk kita. Inara terima kasih sudah berbagi ceritanya. Mohon maaf bikin kamu nangis lagi. Benyek lagi muka aku. Ya tapi ya tadi yang dari pengalaman Inara yang diceritakan ya itu mungkin juga menjadi catatan buat kita semua gitu ya. Aku minum. Walaupun kita manusia kadang-kadang suka, kok dia gitu sih kalau aku gitu kan ya. Masih ada lagi gitu. Tapi memang kita kadang-kadang atau sering kali bahkan kita tuh nggak pernah tahu ketika seseorang mengambil keputusan A, B, C. Yeah. Itu apa yang sedang dihadapi, itu pertimbangan apa, pengalaman apa yang pernah dia rasakan sehingga dia sampai pada keputusan itu gitu. Karena kita tidak berada di situasinya, posisinya, sisinya gitu. Jadi ya kita bukan siapa-siapa untuk menghakimi. Apakah dia lebih benar atau dia lebih salah, aku lebih benar, aku lebih salah, nggak ada yang seperti itu. Dan perjalanan orang memang beda-beda. Tapi apapun itu, ya ini adalah perjalanan diri. Dari Inara yang dulu, yang insecure, yang takut, yang bergantung, yang ingin mencari cinta di luar sana gitu. Sampai akhirnya dia menemukan sesuatu bahwa iya, dia ingin mendidik anaknya untuk punya cinta dari dalam dirinya. Sesuatu yang dia banggakan. Dan yang terutama adalah dekat dengan Allah. Pasti. Terima kasih Inara. Terima kasih buat Anda semua. Masya Allah. Spill the tea banget. Spill the tea banget. Jangan lupa tonton sampai habis. Dan ambil hikmah yang baik ya. Spill the tea.
Iya, Enak banget, wangi. Iya ya kayaknya. Okay then, let's spill the tea.